Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Umar ibn Khattab. Setelah Umar ibn Khattab masuk Islam dan menyatakan keislamannya, maka Umar bin Khattab telah berada dalam pelukan Islam. Umar bin Khattab masuk Islam dengan hati yang tulus. Ia memeluk agama suci ini tanpa paksaan, dan siapa kiranya yang mampu memaksa Umar selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab yang memiliki kepribadian tangguh. Umar tidak mau setengah-setengah dalam melakukan segala sesuatu. Umar selalu bersungguh-sungguh, termasuk dalam menegakkan agama Islam. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Umar menanggalkan identitas jahiliyah yang melekat dalam dirinya. Umar tampil dengan sosok baru. Jika dulu Umar menyembah berhala, kini Umar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dulu Umar memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kini Umar melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dulu Umar menyiksa kaum muslimin, kini Umar mengasihi kaum muslimin. Jika dulu Umar membenci Islam, kini Umar membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan Umar sebuah gelar, yaitu Al-Faruq, yang artinya adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Umar adalah orang yang selalu mempertahankan harga dirinya. Ia tidak peduli resiko yang akan ditanggungnya. Setelah masuk Islam, Umar tidak mau menyembunyikan identitas barunya. Aku bertekad ingin dilihat mereka sebagai orang Islam, ujar Umar setelah bersyahadat. Umar pun mendatangi para pemuka Quraisy untuk memberitahu keislamannya. Tentu saja para pemuka kaum Quraisy mereka geram dengan sikap Umar, tetapi tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada yang berani memaksa Umar untuk kembali memeluk agama jahiliyah, agama nenek moyangnya, termasuk Abu Jahal. Umar juga mendatangi majelis-majelis kafir Quraisy dan mengumumkan keislamannya. Suatu ketika, segerombolan Quraisy menyerang Umar. Serangan itu bisa ditaklukkan oleh Umar. Setelah itu mereka tidak berani lagi mengusir Umar dan mengganggu Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyadari bahwa dakwah Islam telah memasuki era baru. Kehadiran Umar telah memberi kekuatan bagi tegaknya Islam. Ya Rasulullah, kita berada di pihak yang benar jika kita mati dan jika kita hidup, tanya Umar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar wahai Umar, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya kalian berada di dalam pihak yang benar jika kalian mati dan jika kalian hidup, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas, mengapa dakwah kita lakukan secara sembunyi-sembunyi? Demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, kami semua akan keluar dari rumah ini, ujar Umar dengan tegas. Kaum muslimin pun mulai berdakwah dengan terbuka. Mereka dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu Umar dan Hamzah, ditunjuk sebagai pemimpin kelompok. Tatkala orang-orang Quraisy melihat Umar dan Hamzah memimpin barisan kaum muslimin, mereka tertimpa kesedihan yang dalam. Sebaliknya, kaum muslimin semakin kukuh, semakin kokoh, semakin kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melindungi para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Umar dan Hamzah. Kehadiran kedua mengubah metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam
semakin cemerlang keberadaannya di Mekah dan di Jazirah Arab. Bagaimana kisah kebersamaan Umar dengan Rasulullah? Insya Allah akan ditampilkan di dalam video berikutnya. Sebuah syair dari Nuniyah Al-Qahtani. Ia tampakkan Islam setelah sebelumnya sembunyi-sembunyi. Ia hapus kegelapan dan ia tampakkan dakwah yang sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itulah Umar. Itulah Al-Faruq, pembeda antara yang benar dan yang batil. Sahabat sekalian, semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam golongan yang bisa membedakan antara hak dan yang batil, dan Allah kuatkan kita untuk membela kebenaran dan kebenaran sehingga kembalinya kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala bisa kembali sebaik-baiknya, dan Allah ganjar dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab. Wabil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.